Dua hero yang sudah di-ban, belum ada ternyata ada Fanny. Loi respect sama. Dilepas juga nih kayaknya Fanny. Tergantung. Semuanya tergantung dari Onyxnya dulu. Kalau Onyxnya nggak nge-ban, gue rasa Liquid dia berani adu. Masa sih Lim? Aduh sih, kasih Fanny Aduh ambil gak Bosco. sih Lim? Aduh ini Gak loh. di-ban. Ternyata Liquid yang tutup, benar. Aduh. Karena gak lupa juga kan, yang tadi kita udah bahas, Kairi itu dia yang memutus rantai musik dari Fanny loh. Iya, orang pertama ya di musim Orang ini ya. pertama. Yang memutuskan lose streak Fanny. Yang pada saat itu Fanny masih mempersen win rate-nya. Muncul win rate pertama dari Fanny karena Kairi. Oke. Dan Suyo? dari first pick. Suyo langsung. Boleh. Speed up, Povius, Herit. Harit kayaknya yang paling memungkinkan untuk ditukar dengan Suyo. Ternyata Joy, Joy. Assassin. Sebagai deny juga sih. Mungkin jawaban ya, karena match kemarin kita melihat Suyo itu di balance sedikit. Bahwa memang Suyo sekarang itu kuat terhadap physical damage tapi tidak beciknya. Oke, tapi coba nih Chip. Ini mahal sekali loh dari Chip. Kita tahu Chip dengan ya. Pilihan untuk endgame banyak. Tapi kan hari ini bisa join kapanpun jatuhnya. Jatuhnya main makro ya. Iya. Karena dengan adanya Joy, mungkin timing dari Rhythm of Joy-nya miss ketika mungkin dibuka portalnya, terkena efek immobilize, itu mungkin bakal jadi choke point untuk Onyx-nya itu sendiri, terutama Kairi. Targetnya pasti udah bakal punya big fight-nya. Benar. Tapi respon Valentina juga cukup oke ya. Kalian nantinya akan ada shortcut yang bisa dicuri bersama dengan Badang nih. Badang salah satu itu yang menurutku bahaya buat Joey-nya sih. Asal Valentina ini untuk Lucas sebenarnya. Dan Hayabusa yang diambil. Karena kita udah sempat lihat ada Suyo, ada Hayabusa, ada Lucas juga. Jadi pick Valentina di sini menurutku tindakan preventif aja dari Onyx. Dan Daripada dapat Lucas secara gratis kan? Iya dan semoga pakai skin Naruto. Kakashi saja. Ayo, Kakashi. Belum Lihat lihat ya. kita nih. Ben lihat sekalian. Iya, Mau Sasuke, lihat kan? Naruto, sama Sakura udah. Sakura udah. Kalau Mari. Gara agak susah kayaknya. Gara agak lama. Ini Soalnya kita metanya. lihat. Tapi di SQL dan Sans memungkinkan loh. Sans memungkinkan. Iya. Pertama kali Sans pindah ke mid lane, hero-nya Raja Angin bro. Itu dia, Raja Angin waktu itu lawannya Anchor. Makanya. Dan lihat Gatot Kaca yang ditutup 5% lagi ya untuk front laner tambahan dari Onyx. Ini kayak ngedinai combo badan Gatot aja nggak sih secara langsung. Dan itu akan menjawab chip banget kan. Kayak anggapannya bikin portal tapi ternyata portalnya ditutup dengan tembok dan ada Yoji. Ganggu sih emang. Itu bakal ganggu banget untuk follow up dari CLID-nya. Tapi Povius ini good pick menurutku untuk ditutup aja karena Aram juga masih sangat terbuka sekali untuk pick keempatnya. Dibandingkan nanti Aram tiba-tiba punya Povius dan ternyata Poviusnya nggak ada jawaban sama sekali, bahkan Joy akan ter-trigger terus pasti dari Astro's Ice-nya sehingga nanti untuk Infernal Pursue akan sangat gampang sekali digunakan oleh Povius. Mungkin satu titipan lagi ada di Glue ya. Glue-nya Aram ini juga lumayan ikonik. Tapi sampai sekarang belum ada Glue berarti ya? Belum. Pick Glue belum muncul sama sekali. Ya. Atau mungkin kayak masih lumayan ragu ya karena lebih mudah dijawab dengan adanya Faramis dan Vexana. Walaupun udah ada Valentina. I lost band. Semakin tipis lagi. Ini Kayaknya hero screening berarti ya yang tersisa. Iya dari Liquidnya juga berkurang gak sih hero badannya jadi? Harusnya bakal berkurang sih. Karena dengan seperti ini ya jatuhnya yang paling menguntungkan untuk pick dulu yang bakal ada di tim Liquid ID. Karena mereka juga bakalan ngambil mid laner-nya nanti optionalnya masih ada Vexana. Faramis pun bisa. Kalau mereka mau tim fight jangka panjang ya dibandingkan dengan Valentina ambil shortcut bakal berbahaya kan untuk tim Liquid ID sendiri. Bisa. Banyak opsinya ya. Opsinya banyak jadinya. Dia bisa Netherrealm, dia mungkin bisa ambil card dari shortcut. Tertebak ternyata ya. Sudah terbaca oleh Coach Shield di sana. Glue-nya langsung ditutup. Itu gue bilang tadi hero tipikal dari Aram juga badan cocok banget. The partial ya, partial pick maksudnya. Ini menjadi solusi juga untuk high ground defense kan. Ya. Ngebantu menangin rotasi di awal juga. Dan jawaban dari Joy juga ya, karena Joy bisa langsung targeting ke area mid lane dan ini kan langsung pakai Wings by Wings untuk bersembunyi di dalam tembok nanti. Ya, karena 150% kenceng loh guys. Kencang, di buff lagi ya. Iya. Untuk rotasi, cooldown juga dipikirkan. Dan jangan lupa Feather Art Strike. Ini akan sangat membantu sekali untuk nantinya eksekusi Hayabusa sebagai assassin. Dia bisa langsung targeting ke belakang. Oke, dan drop muncul asuransi di late game. Ya sih, untuk matchup sama hari juga enak kan DMI. Iya. Bisa keluar dari zaman Fox. Ini bisa dibilang landing safe aja ya. Tapi agak sedikit berat untuk di area gold lane. Setidaknya akan dibantu dengan Chow dari Keyboy. Ini bakal jadi pegangan hero power. Dan Aram satu pick terakhir berarti.
pick off-nya bisa jalan loh. Ada Valen juga soalnya burst damage dari Onyx. Apa nih? Hero counter setup untuk tim Liquid ID. Ya posisi Terisla. Terisla juga bagus harusnya di sini. Atau mereka mau badan lagi yang lebih tebal? Karena Gatot Helosnya ditutup kan. Gimana kalau Fredrin EXP? Fredrin XP yang sempat dimunculkan ya. Ya, sempat Di muncul region juga lain. di FL Philippines. Dan kita tahu sendiri bahwa emang Fredrin EXP tidak menjadi optional. FL Malaysia juga sempat bawa ini tuh anyway. Oke. Pembuktiannya ada di tim Liquidnya sendiri. Kemanakah Aran akan mengamankan hero-nya? Badankah Sisikah? Edit. Wah. Ada sisi tambahan juga yang bisa dihasilkan. Ya, sisi power, damage ada, tapi balik lagi badannya tidak setebal itu. Harus mengandalkan poke damage balasan, berarti yes, skill di sini harus ekstra kerja keras agar bisa membayarkan apa yang bakal diterima sama Aran dan juga chip dari Widdy. Oke, semua tergantung eksekusinya. Kalau dilihat dari hero-nya, early game mungkin lumayan enak dengan Chow Valentina, tapi gak bakal kalah jalan juga karena Fasya menang dari mobilitasnya. Ya. Sementara itu deretan hero yang sudah diamankan. Begitu tinggi ekspektasi dari masing-masing super fans untuk bisa melihat tim yang mereka andalkan bisa memenangkan pertarungan, playoff bisa mereka dapatkan, kejuaraan bisa mereka ambil. Ya. Tapi perjalanan masih panjang dan ini adalah salah satu match yang akan menjadi saksi sampai mereka bisa berada di sana. Jadi, untuk di hari ini, di Cavalry, are you ready? Till the enemy reaches the battlefield. Sonic, are you ready? All troops deployed. Wah, Sonic sudah bergabung dengan sebelah. Jadi kalau begitu, MPL Arena, mana suaranya? Keren nih. Let's go to Land of Down. Bergabung ya. Bergabung Bergabung. SS ya. Iya, SS. Oke. Sonic semua. Tapi dari pergerakan Widdy, ini scouting yang penting banget. Seenggaknya dia dapat informasi start Purple untuk Onyx. Oke, tanpa retribution sekalipun ya, yang seenggaknya mungkin akan terbaca rotasinya dan itu dia dengan White Walk tiba-tiba udah hadir di area bottom lane. Apalagi untuk Wilderness Blazing udah pasti ya, untuk para roamer mid laner itu bakal jadi favorite juga. Cloud-nya Savero ternyata memilih ke arah dari Master Assassin, Bargain Hunter yang dipilih sama Aaron. Yes, Itu Pi. akan menjawab juga ya untuk early game-nya. Ya sekali pinter banget dia nutup di situ loh, Prof. Jalan masuknya, Prof. Iya. Salah satu jalan masuk agar tidak ada yang bisa lewat situ. Biar nggak dapetin informasi juga ya, Yep. walaupun mungkin Fabian udah menunjukkan Black Shadow di sana. Tapi Wah, setidaknya Kakasih. Wih. Dia kasih. Kita kasih tuh. Oke. Tapi ya memang sih kalau ngeliat dari Hayabusa versus Joy, kayaknya dua-duanya damage-nya masih nanggung ya. Kalau untuk dia keempat awal, mereka butuh banget nih kalau damage entah dari mid-nya mungkin atau dari sama romernya. Wih. Yang pasti nggak bisa sembarangan masuk. Ya. Itu kalau Kakasih dia apa ya? Rank kiri ya. Rank kiri. Ada pakai sharingannya juga kan nanti masih dong. Iya, gitu dia. Seru banget sih lihat kalau timnya udah good fight tuh kayak enak mainnya ya. Iya. Ini kayak Widdy. Waduh, si Boy cukup berani tadi sepertinya melakukan sebuah gerakan yang cukup signifikan. Gerakan yang cukup agresif, namun di atas Aran berhasil mendapatkan satu wave yang sangat baik. Nah, masih stabil dari kedua XP laner ya, kayak nggak ada ancaman sama sekali. Yep. Dan kayaknya bakal buru-buru untuk mendapatkan level yang keempat agar nanti Aran bisa connect juga ke bagian EXP. Tapi sudah langsung dimulai ternyata Fabian cukup agresif untuk setup turtle lebih dulu. Nih, sementara Fabian mundur kuat Shadow sudah dikeluarkan. Namun sekarang coba lihat, ada Shadow Kira untuk dikeluarkan juga. Tapi totalnya berhasil diamankan oleh Fabian. Hanya saja pertempurannya masih berlanjut dan Aran malah menjadi korban, bahkan Widdy yang tertinggal sendirian. Flicker dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Aran tuker turtle. Tapi ada invade ternyata. Oke, tempat yang berbeda. Untuk Fabian, kuat Shadow masih bisa menyelamatkan dirinya, bahkan dingin lebih. Federasi dikeluarkan dan Kimui pun harus mengeluarkan flickernya. Level 4 ada portal harusnya. Oke, Tapi sebenarnya oke, bakal oke. ditahan terlebih dahulu dan disengage dari kedua belah tim. Ada pertukaran point kill dan juga turtle objektif. Tapi menurutku lagi-lagi Onyx mungkin di sini kekalahannya cuma dari sharing goldnya aja, terutama di Aaron versus Savero nantinya. Cukup aman. The Tiles Prediction. Wah. Versus 4. 2 berbanding 4 kali ini ya. Ini 2-0 semua tapi ya. Oke, Kecuali 2-0. Yatona. Tapi kecuali Yatona, sepakat yang lainnya saya. Oke. Kita akan lihat seperti apa nih nanti dari Battle of Assassin juga karena dari keduanya. Mungkin akan lebih asik ketika lihat dua-duanya udah punya item kali ya. Udah pasti sih. 2 item Menunggu lah damage. seenggaknya. Dan mungkin kita tahu sendiri ya, kalau misalkan sekarang Joy itu lagi jarang nih untuk bikin Winter Crown. Yang padahal kita tahu sendiri bahwa Electrifying Beats tetap bisa ngedamage dalam keadaan dia terkena efek freeze. Cuma mungkin ketika dibutuhkan harusnya bakal dibuild.
Oke, ini Way of Kiboy sudah berhasil dikeluarkan dan Widi tidak sempat untuk bisa memanggil rekan-rekannya. Hari ini berhasil langsung disikat oleh Kiboy barusan. Tanpa flicker loh. Itu informasi yang bagus banget kan. Jadi kayak pick off yang berhasil dengan sempurna. Oke. Karena balasan untuk pick off-nya karena Favian udah mulai kelihatan melakukan invade ya. Tapi kayaknya bakal di-deny karena ada Lutfi juga di sana. Jadi nggak bakal ada gerakan ganking balasan dari tim Liquid ID. Waduh, Nuri Takashi luar biasa loh. One Shadow nyantek-nyantek juga dari kanan tadi. Wah, jadi kayak keren dah pokoknya dah kalau udah pakai skin Naruto. Iya. Tapi pattern jungle-nya lumayan patah ya. Lihat dari keduanya yang sama-sama jungle masing-masing aja jadulnya. Nggak ada yang invade. Ya mungkin balik lagi sih karena ada chip ya. Jadi nggak terlalu berani untuk melakukan invade jungle. Cukup berbahaya bagi Joy-nya juga ketika nanti ada misstep dari satu Rhythm of Joy itu bakal fatal banget akibatnya. Sementara itu sekarang seperti sudah melakukan migrasi ke area bawah ya. Sebelum nantinya mereka melakukan sebuah fight lagi di area total, tapi satu wave di bagian atas seperti yang cukup menggoda. Bahkan di bagian tengah mereka semua cukup santai terlebih dahulu. Main 4-1 dengan chip ya. Berarti nanti kalau misalkan Onyx start untuk turtle-nya, Widi bakal siap untuk membuka shortcut. Sehingga nanti Hayabusa dari Favian akan hadir dalam team fight besarnya. Tapi ini lebih untuk Kairi berarti ya. Dia nggak dapat landing. Sementara kalau ngelihat dari Favian dia dapat landingnya juga. Tapi masalahnya goldnya nggak bakal maksimal karena masih di bawah menit yang kelima. Hero gitu tadi. Keren dia. Sedikit lagi turtle-nya. Akan seperti apa Widi sudah bersiap untuk bisa membuat Papala Pico dan tidak ada yang bisa langsung cara saja. Fabian berhasil mendapatkan karakter. Tersebut dan sekarang pertempurannya dan Blazing dikeluarkan oleh RMC ketika tersisa. Tapi Aran kembali tertinggal di belakang dan dia Sulawesi Tenggara mencoba untuk bisa maju ke depan. Widi jatuh gila tapi Shadow Kill di kelompok Fabian terjebak. Dan saya mengejar. Widi menjadi korban dasar yang membuat Fabian terkapar. Akhirnya Tuangbang juga dan Kairi akhirnya memaksa untuk mundur dari tim Liquid ID. Tim fight yang panjang banget tapi quick kill. Oh, ini lebih unggul. Ya, dan Savero tadi ya, hampir banget untuk bisa mendapatkan trade yang seimbang. Bahkan hampir mendapatkan Iron Chiki, tapi untungnya Iron Chiki masih punya Purify. Dia masih bisa counter dash out team fight. Dan untuk tim fight jangka panjangnya jangan lupa Harit ini zaman force-nya cepat banget cooldown-nya. Jadi untuk tim Onyx harus mempertimbangkan permainan tarik ulur. Jangan terlalu all in kecuali Kiboy mendapatkan target yang manis. Ya. Inisiasi yang bagus lah ya intinya ya. Mungkin di Haskill targetnya. Bisa banget. Cuman sedangkan Iron Chiki di sini kaya banget loh. Bedanya jauh banget. Karena tadi ya, sharing gold dari 2 turtle. Jadi sama Kiboy udah kelihatan tuh. Sama rumputnya tuh. Udah saling pandang-pandangan ya. Ya, mereka tahu sih. Ya, tahu ada DWS-nya, tapi chip ada regennya. Jadi udahlah, kita sama-sama lihat aja. Ya, di chip juga nggak mungkin sendiri nih, ya kan. Cowoknya juga nggak mungkin sendiri. Temennya rame-rame Pak, kalau ini lebih Ramai. instan Pak, lebih instan Pak. Makanya, apalagi kita tahu ya kalau misalkan nanti Cloud ada punya damage. Oke, lain Kairi. Keluar station, arah dari sisi lain seperti untuk Fabian. Harusnya Joy ya, kita tahu lah. Farming dari Joy pastinya cepet banget. Tapi sekarang sama di bawah dan di bawah malah tim Liquid ID yang dapat. Free to red. Karena mungkin tadi engage pressure-nya dari Kiboy ke area jungle ya. Lagi-lagi sih tim Liquid ID jadi ngedapetin satu ruang yang lumayan bebas. Top lane-nya masih dijaga sama Hayabusa tadi. Karena RCP ternyata mendapatkan turret dengan sangat aman sekali di bawah. Tanpa adanya pertukaran dan tanpa adanya ultimate yang digunakan. Zaman force ready. Sehingga tim fight turtle akan sangat menarik nih. 5 lawan 5 pun kayaknya bakal terjadi. Yes. Dan tim pasif gameplay sebenarnya tidak terlalu yang team fight dan team fight. Tapi sekali team fight hasilnya pasti maksimal. Ya, dan ada Widira tersebut bersiap untuk bisa memadamkannya. Masih tahan terlebih dahulu. Sementara sekarang Widi masih berada dalam area rumputan. Belum mau memarkir rekan-rekannya karena mereka semua sudah berkumpul. Sejauh ini area total diamankan oleh Fabian dan rekan-rekan dan juga lagi total jajah dia berhasil mendapat baik. Dapat foto lihat di tengah-tengah dari area di kota Fabian sudah berhasil dan mendapatkan tim wing salam. Blazing di tengah-tengah pemain dan tidak Sando. Wadario Joy terlalu lama sepertinya. Tapi pertempuran masih berlanjut. Iron Chiki bergabung 1 menit terakhir. Tidak ada Clonodes, tidak mau melanjutkan. Gak bisa ditabrak lagi. Sementara Perfection Soul didapatkan oleh tim Liquid ID. Gold yang mulai bisa dikeluarin lagi. Oke. Ya, karena udah kelihatan ya tadi pakai Rhythm of Joy. Jadi itu bakal jadi choke point untuk Kairi-nya. Mau nggak mau Kairi bakal out dari team fight.
karena ada Zaman Force lagi. Dan emang teamfight jangka panjang yang menarik ya. Karena ada Way of Dragon targetingnya ke arah Favian, tapi balik lagi Xavero juga tertangkap dengan adanya Chrono Dash. Damage yang dimiliki Iron Shiki memang masif di early game kali ini. Dampak dari mendapatkan Perfect Turtle ini ngebuat gold laner dari tim Liquid ID bisa memaksimalkan advantage-nya. Iya, mungkin bisa terbongkar nih. Karena ya siapapun yang dapetin mid duluan, visionnya akan unggul. Dan dia trappingnya cukup bagus. Penguasaan map juga dari Kibo ini yang harus di respect oleh tim Liquid ID. Nggak ketahuan. Tidak ada informasi di sana, Badir. Bahkan masih ada White Walk, ingat. Kalau Kiboy menggunakan The Way of Dragon, damage-nya harus cukup. Karena kalau damage-nya nggak cukup, Favian masih bisa shadow kill. Dan nanti takutnya dari samping akan ada say hi dari portalnya Widi. Ya harus ada follow up damage juga yang cepet ya. Maksudnya nggak boleh lama-lama juga nge-follow-nya. Jadi Pak, masih membuat pergerakan kali ini Xavero kali ini pun menjadi korban bakar Kiboy dengan konsil dia masih berhasil kabur. Paling jauh dia aman. ini dua pick yang mahal banget sih. Dengan shadow kill tadi yang terikut, Ini kepala Iron Shiki Zamorcer dan dikeluarkan tapi gocekan yang begitu baik banget mereka kembalikan ada Marian. Kayaknya pun langsung lari ke depan yang jauh dia aman. Ini dua Leonin ini ya, emang bener-bener tinggal saling tunggu ultimate. Karena kalau misalkan harinya udah keluarin Zaman Force, Kairi baru bisa join teamfight. Dan mau nggak mau harus sabar terlebih dahulu karena kalau Kairi join teamfight, Iron Shiki belum Zaman Force itu bakal jadi ancaman. Ini dia Bravo, banget dari objektifnya. Tidak ada gangguan terlewat yang pertama mereka punya semuanya. Tapi Widi terlalu keras, bahkan Lutfi yang menjadi korban lewat Way of Dragon barusan. lagi ya dapetin lagi sekarang objektif yang begitu baik Liquid. Sekarang mereka udah lebih unggul lagi dengan keunggulan gold yang semakin terlihat. Dan Holy Crystal itu tidak ada di tangan dari Iron Shiki. 3 item yang cukup untuk teamfight panjangnya Harit. Ini untuk sekarang, kalau boleh jujur ya, siapapun yang muncul di map harus hati-hati dari Onyx. Karena bisa saja ada Widi di sampingnya, ada shortcut yang dibuka. Dan nanti Aaron bisa hadir dengan damage yang sangat amat tinggi. Kita lihat perbandingan dari segi Xavero versus Iron. 1.700 gold, upside item pak. Cukup itu satu item tuh. Kiboy itu yang kena. Itu Kiboy loh. Itu Kiboy sebagai frontline dan sebagai Chow tentunya. Dengan Radiant Armor, catatan. Dengan Radiant Armor. Iya, itu aja ditembus banget. Sementara sekarang Lord adalah PR dari Onyx nih. Onyx harus bisa bertahan dengan high ground defense yang sebenarnya nggak terlalu baik. Tapi untuk penguasaan Farland masih ada Kairi. Yang levelnya pun masih mengejar bahkan di losing condition. Ya, tapi hati-hati, ada 4 portal yang bisa langsung muncul. Sehingga Widi di sana bisa hadir dengan shortcutnya, White Wolf-nya. Banyak nih yang membuat Onyx kayak terbatas banget ruang geraknya. Natasha akan dibiarin sih, di slow push dari Lord-nya. Mereka kan fokus untuk ngambil semua innernya terlebih dahulu, karena Destara tak belum. Dash, masih ada Holy Defense juga. Kiboy ngambil satu. Masih jauh kayaknya. Ditungguin tuh sama Onyx. Iya, itu. Dan posisinya nggak bagus juga sih. Onyx harus rapihin dulu semua minionnya. Jangan sampai semua pasif dari Bastardnya ke trigger. Nah, Liquid, dia bisa tabrak kapan mereka mau. Dan lagi-lagi, ruangnya terbatas untuk Onyx. Mereka tertutup semuanya. Dari segi area jungle juga bahkan nggak dikasih untuk purple buff-nya. Kiboy. Mundur, masih bisa selamat. Ini dia satu pedal extract dikeluarkan Kiboy masih selamat. Nah, ya, tempo yang sedikit turun dari keduanya karena nggak ada yang bisa inisiasi, nggak ada yang bisa paksa masuk. Mungkin Kiboy lah satu-satunya yang bisa untuk membuka duluan. Dan pertanyaan adalah apakah follow up-nya cukup? Apakah momennya ada? Karena kalau enggak, ya Liquid bisa kebalikin itu semua. Bahkan semudah itu. Ya kayak Pak Pulung bilang tadi kan, apakah targetnya emang harus Aran? Menurutku malah yang paling positif di Aran sih. Karena Aran yang paling memungkinkan juga Pak untuk nge-cancel gerakan Kiboy. Ya, dengan onward. Wah, cepet banget. Ditinggalin kayu doang ini tumbuk nih kayu. Cepet juga ya. Tapi kok entah kenapa ngeliat pressure dari tim Liquid ID ini penguasaan map dari Onyx tetap masih kebuka. Jadi kayak dia masih ngebuka zonanya mereka walaupun harus turunin banyak orang nih. Ya, Sampai 5 bahkan. masih berusaha untuk membuka ruang farming ya. Karena kayaknya tim Onyx gak mau ketinggalan lebih dari 5.000 gold. Kayaknya 5.000 gold udah cukup. Karena kalau bertambah ini akan menjadi salah satu malapetaka tentunya bagi Onyx-nya. Oke, ternyata Xavero juga nih menjadi titik balik harusnya kalau memang Onyx ada di teamfight yang sempurna. Tapi balik lagi dengan adanya chip plus satu landing jauh tentunya akan memudahkan Hayabusa untuk bisa hadir ketika dibutuhkan dengan adanya portal dari White Walk.
Bahkan di belakang sana ya, udah menunggu Kairinya. Ada bantalan tuh, bantalannya bisa chip, bisa Lizard. Tapi yes kill! Berhasil menggocek pergerakan dari Kiboy tertebak barusan. Apa yang akan dilakukan? Tapi Windy dapat masuk dari belakang. Portal sudah dibuka. Mereka siap untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Namun sekarang zaman Bode langsung dikeluarkan bersama dengan yang di bagian belakang. Tapi Kairinya langsung aja lari. Guna untuk bisa menyelamatkan diri dan langsung terbuka begitu banyak. Tapi sampai di bagian belakang sendiri. Maka sekarang Sanchez berubah. Windy down. Tapi Sans double kill. Sans begitu saja mengobrak bagaimana lini pertahanan memang saja shutdown. Triple kill dan Lord menjadi milik dari Onyx. Gila Sans! Apa yang terjadi kali ini? Miss posisi nampaknya dan Prius dari Sans membuahkan wall atas jangan dibus. Wah, one strike force harusnya bisa dilakukan oleh Onyx. Ini dia satu serangan yang begitu luar